Shalom, baiklah. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mana masih memberikan kesempatan dan waktu sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Baiklah, saya akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas saya, yaitu yang telah diberikan oleh Bapak dosen kepada saya, yaitu mengenai misi Protestan dan perkembangan gereja di Korea. Saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Latar belakang agama di Korea. Korea pernah digambarkan sebagai udang yang menjadi korban di tengah-tengah pertempuran ikan paus. Semenanjung ini terletak di tempat yang sangat strategis di antara tiga negara, yaitu Cina, Korea, dan Rusia. Sepanjang masa Korea menjadi medan perang untuk pertempuran negara-negara tetangga sehingga sering diserbu oleh Cina atau Jepang. Kedua negara tersebut sering diserbu oleh Cina atau Jepang. Kedua negara tersebut memanfaatkan ataupun mendalangi pertikaian golongan-golongan politik di negeri Korea sebagai alat untuk merebut kekuasaan di Korea. Cina dan Jepang secara silih berganti mempengaruhi lapangan politik Korea. Kebudayaan Korea ini tidak lepas dari pengaruh kebudayaan negara tetangga. Namun bangsa Korea tetap mempertahankan bahasanya sendiri serta mitos-mitos kuno yang menceritakan asal-usulnya sehingga kesadaran akan kepribadian nasionalnya tetap dipelihara. Bahwa agama Buddha masuk ke Korea melalui Cina pada abad keempat dan berperan mengembangkan persatuan bangsa di bawah dinasti Silla pada abad ke-7. Agama Buddha menjadi agama negara sehingga biara-biara menjauh dikaya dan tokoh-tokoh Buddha sangat berkuasa di lapangan politik. Bahwa filsafat Konghucu merupakan tantangan yang kuat bagi perkembangan kekristenan di Korea. Etika Konghucu sangat dihargai dan dihormati oleh golongan berpendidikan sebagai filsafat dan pedoman hidup, bukan sebagai agama. Agama umumnya di Korea ini adalah Shamanisme, yaitu kepercayaan bahwa roh-roh yang berdiam di alam, misalnya di dalam batu besar, pohon, air, udara, dan langit. Bahwa beberapa penemuan arkeologi membuktikan kehadiran kekristenan Nestorian di Korea pada abad yang ke-7. Pada abad ke-16 tentang penduduk setempat, akan tetapi baru menjelang akhir abad ke-18 kekristenan mulai berkembang di Korea. Berbeda dengan negara-negara lain Asia lainnya, perkembangan tersebut terjadi sebagai usaha Korea sendiri, bukan sebagai hasil penginjilan dan luar ataupun yang berkaitan dengan imperialisme barat. Ya, bahwa di Korea ini berkembang penginjilan itu bukan karena ada penginjilan ya, tetapi itu semua karena usaha mereka sendiri melalui di Korea. Dan yang kedua yaitu misi Protestan di Korea. Bahwa ada seorang pekabar Injil namanya Jerman Kalb. Dia mengunjungi Korea pada tahun 1832 dan dia di sana pada saat ini membagi-bagikan traktat, tetapi tidak diberikan izin tinggal di Korea. Dan pada saat itu dia mempunyai teman yang namanya Robert Thomas. Dia diutus ke Cina, dia seorang missionary society. Ya, pada tahun 1866 dia menaiki sebuah kapal di Amerika. Kapal tersebut berhasil mencapai ibu kota Pyongyang, tetapi keributan di pelabuhan itu kapal diserang dan Thomas itu dibunuh bersama dengan semua awak kapal. Ya, penerjemahan firman Tuhan di luar Korea mendahului dan meletakkan fondasi bagi misi di dalam negeri. John Ross, pendeta presiden asal Skotlandia, melayani Tuhan di Manchuria. Pada tahun 1876, ia membaptis beberapa orang Korea dengan pertolongan orang yang percaya itu. Ross dan rekannya John Masilintre menerjemahkan Injil Lukas ke dalam bahasa Korea.
bahwa sama seperti di beberapa negara Asia lain, hubungan perdagangan dan diplomatik dengan negara-negara barat membuka jalan bagi pekabaran Injil di Korea. Bahwa pada tahun tidak lama kemudian itu ada seorang dokter Amerika namanya Horace Allen, ketua gereja Presbyterian itu berangkat ke Korea sebagai dokter pribadi kedutaan besar Amerika. Dia tiba di sana di Korea pada saat kekacauan politik, bahwa ada namanya Pangeran Yong Ika terluka akibat pemberontakan. Bahwa Allen ini dipanggil untuk mengobati pangeran dan ternyata pengobatannya berhasil menyelamatkan nyawanya. Maka Allen itu banyak disenangi di istana dan dia di sana mendapat izin untuk membuka rumah sakit di kerajaan di Seoul. Bahwa tidak lama kemudian juga Horace Underwood, seorang pendeta Presbyterian yang sudah belajar kedokteran bersama pendeta H.G. Appenzeller, utusan gereja Metodis tiba di Korea. Bahwa Underwood ini membantu Allen di rumah sakit. Pada akhirnya 5 pekabar Injil ini, Presbyterian ini, dan 5 pekabar Injil Metodis sudah berada di Korea dengan keluarganya masing-masing. Bahwa sikap Allen ini dalam bermisi itu sangat berhati-hati. Dia hanya memfokuskan pelayanan medis beserta pendidikan dengan dukungan istana, dan rumah sakitnya sangat berhasil. Lebih dari 10.000 pasien berhasil selama tahun pertama. Bahwa salah satu penyakit yang merajalela di Korea pada saat itu adalah penyakit cacar. Allen ini berusaha mengobati penyakit cacar dengan cara memberikan suntikan yang belum diketahui pada saat itu yang ada di Korea. Pada tahun 1866, Dr. Scranton itu membuka rumah sakit Metodis, sekolah-sekolah dan rumah-rumah yatim piatu juga didirikan oleh pekabar Injil. Selain itu, Alkitab diterjemahkan dan disebarkan. Bahwa Underwood ini dan Avenger ini dengan tidak sabar langsung masuk pelayanan pekabaran Injil. Orang pertama yang percaya berkat pelayanan Underwood dibaptis ini diam-diam pada tahun 1886. Bahwa 1 tahun ke depannya gereja kecil didirikan di Seoul. Underwood berkunjung ke desa Solai di Korea Utara dan menemukan 7 orang yang sudah percaya dan bersedia dibaptis. Itu adalah semuanya berkat penginjilan Soo Kyung Jo. Ya, segera bahwa di sini mereka saya senang bahwa mereka melakukan sesuatu. Penginjilan itu merupakan membuka sebuah gedung rumah sakit ya, sehingga Injil itu bisa masuk ke dalam Korea. Dan bahwa di sana itu penginjilan di dalam Korea Utara itu dilaksanakan secara spontan oleh Kristen Korea. Bahwa penginjil barat itu merupakan pendukung, mengajar dan membaptis orang yang sudah mendengarkan Injil. Salah satunya itu faktor pendorongnya perkembangan kekristenan itu di Korea adalah tersedianya Alkitab dalam bahasa Korea sebelum para pekabar Injil masuk Korea. Alkitab dan buku nyanyian rohani disebarkan secara luas dan akhirnya Injil itu cepat masuk dan cepat orang mengerti, karena di sana mereka langsung mengerti dengan bahasa mereka sendiri. Ya. Bahwa pendidikan Alkitab merupakan bagian dari metode Nephews yang sangat mendasar dan tidak boleh diabaikan. Kumpulan-kumpulan penelah Alkitab terutama di Korea Barat Laut merupakan pendorong utama pendewasaan jemaat. Bahwa perkembangan pada masa Jepang. Pada tahun 1895 mulai masa kepahitan dalam sejarah Korea. Pemberontakan di bagian utara Korea itu pada 1893 disusul pemberontakan Tonghak di bagian selatan. Dan menghadapi pemberontakan tersebut, pemerintah Korea meminta pertolongan dari luar negeri. Dan keberhasilan Jepang pada saat itu di Korea menjadi lebih besar, dan komplikasi Jepang berperang dan Rusia memperebutkan kekuatan di Korea. Sejarah Korea yang berbeda dari sejarah negara-negara Asia lainnya memiliki hasil yang unik. Kekristenan di Korea ini tidak pernah berkaitan dengan imperialisme Barat, tetapi berkaitan erat dengan nasionalisme Korea. Bahwa di sini di Korea ini gereja bersatu padu dengan bangsa Korea sehingga berjuang pada masa penjajahan Jepang. Bahwa perkembangan gereja Protestan pada awal abad itu sangat luar biasa cepatnya, dan orang Kristen itu diperkirakan sudah 236 orang yang sudah dibaptis di Korea, dan tahun 1910 itu jumlah sangat bertambah menjadi 30.000 orang. Umat Kristen di sana yang termasuk yang sebelum dibaptis diperkirakan semuanya 167.352 orang, dan anggota gereja Katolik Roma bertumbuh dari 60.000 pada tahun 1900
menjadi 75.000. Ya, pertumbuhan gereja di sana sangat besar terjadi di pedalaman ya. Dan ada juga beberapa faktor lain yang tidak kalah penting bahwa agama Shamanisme ini lebih kuat di bagian utara Korea, sehingga masyarakat yang belum menganut agama tinggi lebih terbuka terhadap pekabaran Injil. Yaitu misi dan perkembangan gereja di Burma, yaitu Myanmar dan di Siam dan di Thailand. Bahwa ini adalah kerajaan-kerajaan Buddhis baik di negara Myanmar itu dan di Thailand. Mereka ini memegang teguh agama Buddha, yaitu mereka itu sangat percaya dengan agama mereka berdasarkan 4 kebenaran mulia, bahwa mereka ini mengatakan penyebab penderitaan adalah keinginan dan nafsu, bahwa jalan mulia dan ada 8, yaitu pengetahuan benar, sikap benar, perkataan benar, kelakuan benar, hidup benar, kesadaran benar, dan damai benar. Menurut mereka atau menurut biksu mereka itu mencapai nirwana, yaitu akhir segala kemenangan, karena para biarawan sangat berhasil. Kuil Buddha dan upacara Buddha ini memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan Thailand. Pada masa muda banyak orang termasuk putra raja hidup sebagai biarawan selama beberapa tahun. Kadangkala Daru, dan pada tahun 1939 Siam mengubah namanya menjadi Thailand. Dan di Burma ini selain agama Buddha, animisme juga telah mendarah daging dalam masyarakat dan Bunda. Orang Burma ini memuja Nats dan berdiam di pohon, di danau, dan lain-lain, atau roh-roh nenek moyangnya. Katanya orang Burma ini menantang Buddha tetapi takut kepada Nats. Agama Buddha terkait erat dengan budaya Burma. Meskipun agama Buddha ini merupakan agama negara, baik di Burma maupun di Siam adalah suku-suku yang tidak menganut agama Buddha, tetapi memiliki kepercayaan animisme. Dan bahwa Raja Burma itu menolak segala bentuk asing, baik pekabar Injil, pedagang maupun diplomat. Namun pada abad ke-19 itu pengaruh Inggris meluas ke India Utara, sehingga pertikaian antara Burma dengan India mengenai wilayah, perbatasan, dan perdagangan memunculkan perang Burma-Inggris. Dengan demikian, misi Kristen di Burma terkait dengan kolonialisme Barat. Negara Prancis sedang memperbolehkan koordinasi di kawasan Indo-Cina, maka pada tahun 1893-1896 Inggris bergabung dengan Siam berperang melawan Prancis. Bahwa di saat itu ada dua yaitu misi Katolik Roma, bahwa terhadap Raja Burma itu menolak kedatangan orang asing, dan masyarakat juga menantang bermusuhan kalau ada kaum pendatang, baik itu mitra pedagang, berhasil mendapat tempat di Burma. Maka pada tahun 1554 itu ada 2 orang rahib Dominikan diutus ke Burma dan tugas melayani kaum pedagang tersebut. Setelah 3 tahun melayani pedagang ini, kedua rahib ini dihengkang dari Burma. Menurut laporan mereka lebih suka melayani babi daripada melayani pedagang itu. Beberapa tahun kemudian jumlah prajurit Portugis diambil dan dibawa ke istana di Burma Selatan. Tahanan ini dipekerjakan sebagai pengawal istana sehingga dihasilkan ras campuran Portugis dan Burma. Bahwa pada ke-19 ini banyak misi di Myanmar ke Burma. Gereja Katolik itu berkembang agak lambat pada awalnya, 3 rakyat rasuli, 2 seminar, dan banyak sekolah gereja. Ya, bahwa penerjemahan Alkitab sebagai tugas utama yang tidak boleh diabaikan. Judson mulai dengan menyusun tata bahasa dan berbagai bahasa termasuk kamus bahasa Pali bahasa Myanmar, oleh karena mempertanyakan agama Buddha menjelaskan dalam bahasa Pali. Bahwa pada saat itu memang di sini saya baca itu sangat susah untuk berkembang pada saat itu yang ada pada saat itu di Burma, karena memang termasuk ketat peraturan di sana sehingga susah untuk memberitakan Injil ke tempat tersebut. Tetapi dengan sabar ini adalah seorang Judson ini mengajar di sana
dan dia melakukan dan memberitakan Injil dan menyambut semua baik-baik di tempat itu, di Burma ini, sehingga pada saat itu dia si Johnson ini memberikan sebuah mendirikan sebuah sekolah atau sebuah dalam sebuah tempat gereja-gereja didirikan dia, sehingga di sana dia menerjemahkan Alkitab itu sesuai dengan pada saat itu ada di sana namanya di Burma itu orang Karen, bahwa di sana itu ada orang-orang daratan, dan dia di sana memberikan penginjilan kepada setiap suku-suku yang ada di sana. Dan pada setiap tahunnya pun juga bahwa Johnson ini melakukan perkabaran Injil setiap tahunnya kepada suku-suku yang ada di Burma, dan dia sangat sangat antusias, sangat semangat, sangat termotivasi sekali untuk memberitakan Injil pada saat ini di suku Burma. Bahwa misi Protestan di Siam di Thailand itu, bahwa misi Protestan pertama yang masuk itu berbangsa mereka juga, dan tapi kemudian dia mengundurkan diri karena belum berhasil satu pun dibawanya orang Kristen, dan sehingga bangsa Thailand bersikap sopan tetapi kurang bersedia menerima ide baru, bahwa para imam Buddha di sana itu mengatasi dengan keras kalau dia tahu orang kekristenan itu ya, bahwa mereka juga tinggal di sana hanya sebentar, dan bahwa Gutsan dan Tonlin itu di sana hanya mengandalkan Alkitab dan buku-buku Kristen dalam bahasa Cina bersama dengan obat-obat sederhana, dan mereka juga berbicara tentang pertemuan Cina, dan saat mereka memberikan sebuah obat-obat yang sederhana, dan saat itulah mereka sambil berkhotbah dan banyak orang yang menghadiri sidang Injil tersebut. Dan perkembangannya pun di sana kurang berkembang karena pada saat itu juga orang-orang di sana susah menerima ide-ide yang baru, dan mereka susah menerima pengetahuan yang baru yang dibawakan oleh penginjil tersebut, yaitu Gutzlaff. Dan sekalipun waktunya lama, tetapi mereka tetap semangat dalam memberitakan Injil ini, bahwa supaya berlancarnya penginjilan mereka itu mereka membuka pelayanan medis, dan juga mereka membuka praktis melayani masyarakat, dan juga mereka membangun sekolah-sekolah, dan juga mereka menerbitkan buku-buku Kristen, dan juga mereka melakukan itu semuanya, baik penginjil sekolah teologi, baik juga mereka selalu bertanggung jawab, yaitu melakukan pelayanan medis, dan mereka selalu ingin terjun dalam kehidupan suku-suku yang ada di sana, dan mereka mau terjun dan mereka mau bergabung dengan orang-orang tersebut, sekalipun orang-orang di sana tidak mengerti bahasa mereka, tetapi mereka dengan semangat untuk memberitakan Injil. Demikianlah hasil presentasi yang saya dapat, yang saya pelajari dari ini semuanya, baik itu di Korea maupun di Myanmar maupun itu di Thailand. Dan saya bersyukur boleh belajar dari semuanya ini, bahwa ternyata mereka semua sangat aktif untuk memberitakan Injil sekalipun sulit, tetapi dengan pertolongan Tuhan mereka boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik. Baiklah, jika ada memang kesalahan saya di dalam menyampaikan tugas presentasi saya mohon maaf kepada semua teman-teman dan juga terlebih dahulu pada Bapak dosen. Inilah menjadi tugas presentasi saya. Di akhirnya saya membutuhkan juga pertanyaan dan juga dari saran dan dari teman-teman semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.